Harusnya publik itu bisa untuk melihat apa yang terjadi di ruang publik dengan mudah untuk bisa memberikan sebuah kesimpulan kalau nasabnya bakal disolve atau enggak. Nah, saat ini yang terjadi adalah ketika narasi pembelaan mereka yang selalu kita lihat itu beruntun dan mempunyai keterkaitan dengan channel-channel lain gitu loh. Kalau nasabnya Ba'alawi ini memang sahih teman-teman, kenapa harus terus dibela oleh pasukan narasi? Kalau memang sudah final, kenapa harus ada video penjelasan tanpa henti gitu kan? Kenapa bukan DNA yang dikedepankan? Kenapa bukan verifikasi yang harus terus diperkuat gitu loh? Dan kenapa juga sering muncul adanya sentimen, loyalitas tokoh, delegitimasi lawan, bahkan jarang untuk bicara akademik, bahkan seringnya rasa caci maki gitu loh. Nah, semakin dijelaskan dengan istilah isma, kemudian surah wa istifado, kemudian kemuliaan keturunan, dan otoritas ulama, ulama dunia, ulama Nusantara, justru semakin terlihat satu persoalan yang mendasar. Mengapa sebuah klaim yang dianggap ini sudah selesai masih membutuhkan begitu banyak energi untuk mempertahankan persepsi publik gitu loh. Nah, dalam episode kali ini saya ingin mengukur bagaimana sebuah narasi itu dipertahankan mati-matian. Dan hasilnya cukup mengejutkan teman-teman. Yang saya temukan ini bukan sekedar pendukung, tapi yang saya temukan ini adalah jaringan amplifier narasi yang bekerja siang malam. Apakah ini layak untuk disebut dengan buzzer? Kalau misalkan militan, kerjanya siang malam, maka itu pantas untuk disebut buzzer. Mari kita simak videonya. Kalau misalkan gini teman-teman, hari ini publik ya itu selalu bertanya, apakah nasab Ba'alawi itu benar-benar sahih, terkonfirmasi cucu Nabi, kemudian sah menurut metode ataupun kaidah di dalam menetapkan nasab, atau memang enggak. Ini kan yang memang pertanyaan-pertanyaan yang selama 4 tahun ini muncul di publik. Nah, tapi sangat sedikit yang bertanya atau mendiskusikan kok bisa narasi Ba'alawi itu dipertahankan di ruang digital. Atau misalkan pertanyaannya adalah bagaimana caranya narasi Ba'alawi itu dipertahankan di era digital. Padahal kalau kita lihat di era sosial modern, kemenangan itu nggak selalu ditentukan oleh siapa yang paling benar. Seringkali ditentukan oleh siapa yang paling sering muncul, siapa yang paling sering mengulang, dan siapa yang paling sering memenuhi ruang digital. Dan disinilah itu kita mulai. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan riset tadi, ataupun pertanyaan yang jarang muncul yang diajukan oleh publik, saya ingin memberikan pemahaman terkait istilah buzzer. Nah, di Indonesia, buzzer itu sering dipakai untuk 3 hal yang selalu menghiasi di dunia sosial media. Yang pertama ini adalah buzzer bayaran. Ciri-cirinya adalah mereka itu dibayar, kemudian ada kontraknya, ada fee-nya, kemudian ada sebuah koordinator. Dan ketika bicara dibayar, ini kita harus mempunyai bukti transaksinya di mana, nominalnya berapa, atau minimal ada dokumentasinya. Ini yang sulit kita bisa buktikan apakah buzzer-buzzer itu bayar atau bukan. Kemudian buzzer level 2. Buzzer level 2 ini adalah buzzer ideologis. Ya. Ini nggak dibayar.
buzzer ini nggak dibayar, tapi selalu membela kelompok tertentu. Misalkan ada seseorang atau kelompok orang gitu ya, itu membela misalkan Ba'alawi. Kemudian sangat aktif, dan ini levelnya adalah sudah terorganisir, tapi nggak dibayar. Di dalam dunia akademik, ya, itu disebut dengan jaringan aktivis ideologis, ya, atau bisa disebut dengan aktivis digital. Dia nggak ada bayaran, tapi dia membela kelompok. Ini adalah bahasa ideologis. Jadi kalau sudah cinta, mempunyai ideologis yang jelas, ya dia akan membela mati-matian. Apalagi ideologi FPI pun yang menjadi kelompok militannya Ba'alawi ini kan secara ideologis pun jelas. Kemudian level 3. Level 3 itu namanya adalah amplifier. Ini bisa organik atau bisa terorganisir. Ini juga nggak dibayar. Ya, tidak berkoordinasi langsung, tapi loyal, ya, sering menyebarkan ulang, dan ikut memperbesar sebuah narasi. Ini nggak ada bayaran. Ya, ada yang organisir, ada yang tidak. Amplifier organik atau amplifier yang terorganisir, gitu kan. Nah, ketika kita bicara penemuan yang saya lakukan bahwa karakter dari narasi-narasi Ba'alawi yang diolah dengan berbagai macam video pembelaan dari kibin-kibin, ini mempunyai indikasi kuat di antara 3 tadi, gitu kan. Narasinya selalu seragam, kemudian narasinya selalu terkoordinir. Nah, dari dataset yang saya kumpulkan, ini adalah 24 video yang berasal dari pro ataupun pembela Ba'alawi. Kemudian dari beberapa channel yang berbeda, beberapa periode waktu yang berbeda, kemudian tema berbeda, tokoh berbeda, siapa yang dibicarakan, dan selama itu masih berada dalam ekosistem di polemik nasab. Nah, yang diamati itu adalah isi komentar, kemudian pola narasi, pengulangan tema, kemudian hashtag, kemudian framing, dan loyalitas tokoh. Kemudian dibandingkan dengan hasil riset yang saya lakukan di bulan Juli Agustus tahun lalu, gitu kan. Nah, temuan baru ya yang saya temukan hari ini dari periode Agustus tahun 2025, berarti setahun ya saya amati dinamika polemik nasab, kemudian algoritma YouTube dan beberapa platform media sosial. Ketika saya menyebut itu awal adalah buzzer, ya. Kemudian dataset itu bertambah dengan berbagai macam video yang berbeda, materi. Pertanyaan itu berubah. Karena pola yang muncul ini nggak sepenuhnya ya cocok dengan tipe buzzer yang dibayar ataupun komersial. Karena buzzer yang dibayar ataupun amplifier itu memiliki karakteristik yang sama. Bedanya dibayar atau enggak gitu loh. Nah, sebaliknya justru pola yang muncul itu lebih dekat dengan perpaduan ketiga jenis buzzer tadi, yaitu amplifier ideologis. Nah, sebenarnya apa itu amplifier? Amplifier itu orang ya yang mengulang narasi ataupun channel-channel ataupun YouTuber ataupun konten kreator yang membela nasab Ba'alawi yang mengulang sebuah narasi. Kemudian disebarkan narasi itu, kemudian dibela mati-matian narasi itu, kemudian memperbesar narasi meskipun mereka itu nggak dibayar. Dan itu bekerja siang malam, pagi siang malam itu mereka membuat konten. Bahkan
ada yang sampai 15 ataupun 20 video shorts yang dibuat dalam satu hari. Ya, ini yang menjadi istilah yang tepat hari ini. Mereka itu adalah kelompok jaringan amplifier ideologis. Dan dari temuan itu, hasil pengukurannya itu muncul dari 24 set data video ataupun sekitar hampir 3.000 komentar, ya, yang muncul secara organik itu hanya 40%. Kemudian amplifier organik itu 25%, kemudian amplifier yang militan itu 25%, dan terindikasi buzzer komersial itu 10%. Artinya apa? Komponen terbesar ini bukan buzzer komersial, tapi masuk dalam kategori buzzer juga, melainkan sebuah jaringan pendukung yang secara sukarela memperbesar narasi Ba'alawi di sosial media. Dan temuan yang menarik dari beberapa kategori yang saya klasifikasikan tadi, tokohnya ini berubah. Siapa yang dibicarakan berubah, videonya berubah, channelnya berubah, beda channel gitu ya. Tapi pola narasi ini tetap sama. Contoh misalkan hari ini membela Habib A misalkan, kemudian besok membela Habib B, lusa membela Habib C misalkan. Tapi kalimat besarnya itu tetap sama. Habaib diserang, habaib dizolimi, habaib itu harus dibela. Artinya apa? Yang sedang bergerak ini bukan satu individu doang gitu loh, tapi identitas kelompok. Ini yang menjadi temuan yang paling menarik yang saya sampaikan di sini. Nah, berbeda dengan karakternya komentar yang pro dengan tesis keimat. Kali ini saya juga tidak menggunakan hanya video Ba'alawi, tapi menggunakan video pembanding dari yang pro dengan tesis keimat. Mayoritas komentar yang mendukung tesis keimat biasanya ini berbentuk sebuah apresiasi terhadap data. Ya, misalkan komentar gini, terima kasih Keimat sudah membuka fakta. Terima kasih Keimat yang sudah membuka kebobrokan daripada Habib Ba'alawi. Kemudian ada contoh lagi, akhirnya ada yang berani membahas nasab Ba'alawi. Kemudian juga ada yang bilang data nggak mesti dibohongi. Kemudian juga ada misalkan kalau benar silahkan bantah dengan data. Dan pola-pola ini cenderung organik. Karena variasi kalimatnya itu 91,7% itu sangat tinggi. Dan narasinya berkembang. Banyak argumen baru yang muncul dan tidak selalu menyerang sebuah ataupun seorang tokoh gitu loh. Nah, kemudian yang kedua itu delegitimasi Ba'alawi. Contoh, sudah jelas nasab terbongkar. Selama ini publik dibohongi, nasab palsu akhirnya terbuka dan seterusnya. Ini masuk kategori amplifier sebenarnya, karena kalimatnya berulang, framingnya identik, dan muncul di berbagai macam channel, gitu kan. Dan ini yang membuat karakteristik komentar ataupun karakteristik narasi tesis keimat itu lebih kepada organik, gitu kan. Nah, dari itu semua perbedaan amplifier dari tesis keimat dan pro Ba'alawi itu, kalau amplifiernya pro tesis keimat itu punya ciri fokus pada data, fokus pada manuskrip, fokus pada DNA, fokus pada bantahan, dan ini lebih berbasis dengan isu. Kalau amplifier Ba'alawi itu fokus pada tokoh, fokus pada kehormatan habaib, fokus pada pembelaan kelompok, dan ini lebih berbasis sebuah identitas gitu loh. Nah, sebenarnya ada satu poin yang bisa orang awam pahami. Kalau nggak paham terkait sosial media gitu ya, sebenarnya kita bisa cerikan di dalam penamaan atau jenis dari hashtag yang digunakan. Ya, ini salah satu yang bisa menjadi indikator adanya koordinasi narasi atau tidak, ya kan? Bukan otomatis itu bisa menyimpulkan, oh ini buzzer bayaran, bukan ya. Nah, dari pola-pola yang digunakan, hashtag yang digunakan oleh Keimat itu, yang ini menarik untuk kita bisa analisis gitu ya.
kombinasi hashtagnya ini yang dipakai terus-menerus pada video yang berbeda, tema berbeda, dan waktu berbeda, itu tidak identik sama. Itu lebih banyak ke organik. Misal, channel saya dengan Gus Ajuz Jazuli itu memiliki keunikan dan perbedaan dari penggunaan hashtag. Tidak seragam. Tidak ada lintas koordinasi antara saya dengan Gus Aziz. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan Mbak Lawi, misalkan contoh channelnya HSR Official, ini menggunakan hashtag Habib, hashtag Habaib, hashtag di banyak video. Kalau misalkan itu digunakan, itu masih normal sebenarnya. Nah, kalau kita lihat apakah itu amplified atau bukan, ya, kita lihat beberapa channel berbeda, ini memakai hashtag yang sama, narasi sama, ataupun keyword yang sama atau enggak. Kalau itu terlihat sama, maka muncul sebuah indikasi amplifier. Misal video ASR Official menggunakan hashtag Balawi, hashtag Habib, hashtag Habaib. Kemudian di channel misalkan Kronik Ideologi misalkan, itu juga menggunakan yang sama. Ataupun di channel yang lain juga menggunakan hashtag yang sama. Berulang selama berbulan-bulan. Nah, ini menunjukkan adanya sebuah kesadaran bersama untuk mendorong keyword tertentu agar tetap hidup di algoritma. Tapi belum tentu dibayar, tapi sudah masuk ke dalam kategori amplifier. Dan dari keseluruhan riset tadi, saya menyimpulkan bahwa ketika kita bandingkan dengan narasi ataupun materi pembelaan daripada Mbak Lawi dengan tesis Keimat, itu mempunyai indikasi yang berbeda. Kalau pro tesis Keimat, yang organik itu 80%. Kemudian yang amplifier itu hanya 20%. Sedangkan kebalikannya, Mbak Lawi itu yang organik hanya 40%, yang 60%-nya itu adalah amplifier. Dan berdasarkan pola komentar dan perilaku narasi, ini disebut dengan amplifier terkoordinasi atau semi terkoordinasi. Dan kesimpulan yang saya sampaikan pada episode kali ini, berdasarkan dataset yang saya sudah olah, kemudian saya analisis, ada indikasi kuat bahwa narasi Mbak Lawi itu memiliki ciri-ciri amplifikasi narasi berbasis ideologis atau amplifier ideologis. Kemudian ada konsistensi hashtag lintas video. Karena ini temuannya dari Agustus, berkembang Agustus 2025, berkembang ke September, Oktober, awal tahun, dan pertengahan, dan sekarang kita melihat di triwulan menjelang triwulan keempat di tahun 2026, konsisten framing lintas channel itu sangat tinggi. Ada konsistensi tema lintas periode. Dan pola ini mirip dengan temuan yang saya lakukan sejak bulan Agustus tahun 2025 yang pernah saya publikasikan ke media, kepada publik gitu kan. Ketika kita melihat sebuah pola-pola yang terkoordinir, memiliki sebuah catatan waktu yang berbeda, kemudian serangannya sama, seragam, narasinya pembelanya pun sama, kemudian framingnya sama, maka itu disebut dengan jaringan amplifier narasi yang terkoordinasi. Maka saya membuat 3 klasifikasi buzzer. Buzzer bayaran, buzzer ideologis, dan amplifier narasi secara organik ataupun terkoordinasi. Sebab dari data yang saya paparkan sejak Agustus 2025 sampai hari ini yang saya membahas terkait pola-pola narasi yang berkembang di sosial media, terutama pembelaan Mbak Lawi, nampak jelas koordinasi pesan dan penguatan narasi, ya. Sedangkan unsur pembayaran ini sulit untuk diverifikasi. Kalau kita melihat, menganalisis dari sebuah komentar ataupun hashtag ataupun sebuah engagement video. Jadi kalau kita simpulkan, narasi Mbak Lawi ini dibela pasukan-pasukan narasi yang
secara militan bekerja siang malam. Ya, nggak dibayar, belum tentu dibayar, gitu kan. Karena kalau kita lihat buzzer bayaran itu pasti dia hanya per kontrak, per momen, per isu, kemudian ada deadline-nya, ada targetnya. Namun karena narasi ini hidup terus menjadi sebuah isu laten, artinya sebuah isu yang selalu berkembang sepanjang masa sehingga membutuhkan sebuah loyalitas individu kepada sebuah identitas kelompok. Jadi ya lebih mudah menyimpul gini, kalau nasabnya mereka sahih, nasabnya mereka itu tersambung sebagai cucu Nabi, sebenarnya nggak perlu kok mereka harus klarifikasi, harus ngejelasin sana sini, harus memframing setiap yang mendukung tesis K5, itu nggak perlu. Kalau udah sahih ya sahih aja gitu, nggak butuh klarifikasi dan nggak butuh pembelaan-pembelaan dari berbagai macam narasi yang kita lihat, kita analisis itu memiliki keterkaitan yang terkoordinir. Jadi publik itu gampang kalau ingin memahami apakah nasabah itu sahih atau enggak ya dari pola-pola tadi, pola-pola video pembelaan, pola-pola framing, sehingga tidak sangat sulit kok untuk bisa publik pahami. Oh, ini mana pembelaan yang organik, mana pembelaan yang tersistematis gitu loh, secara terorganisir di sebuah narasi berkembang walaupun dengan berbagai macam video. Nah, sehingga kalau memang narasi mereka itu kuat dengan data, kalau misalkan nasabnya Bahlil dengan data, nasabah lalu sudah ada ijma, sudah nggak perlu namanya ada keraguan lagi, ya nggak perlu lah dibela mati-matian siang malam oleh channel-channel yang selalu membela, yang selalu memframing ya tesis K5 ini, tesis sampah, tesis abal-abal dan seterusnya. Dan ini cukup membuktikan satu hal, bahwa apa yang mereka klaim itu sebenarnya rapuh. Makanya butuh pasukan-pasukan narasi untuk memperkuat persepsi publik. Demikian dari saya. Terima kasih.